Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya. Kesempatan kali ini kita akan lakukan sharing knowledge mengenai cara membuat project management plan. Project management plan berdasarkan PMBOK dalam prosesnya proses group practice guide. Jadi ini adalah kalau kita bicara project management plan atau project plan, berarti banyak sekali template yang berada di internet, contoh-contoh template, contoh-contoh dokumen, bagaimana pembuatannya, how to-nya. Tapi kita coba merefer ke standar internasional, Project Management Body of Knowledge. Komponennya seperti apa, tahapannya seperti apa, kita bahas di sini. Teman-teman dalam 10 menit ke depan akan mendapatkan knowledge yang cukup sebagai modal dasar untuk membuat project plan pada project implementasi Anda. Ya, tentunya kalau kita bicara PMBOK kita harus tahu ya mengenai proses di PMBOK, proses grup namanya, dari proses pre-project ditandai dengan pembuatan business case, project initiating ditandai dengan project charter, bagaimana project dibuat, project planning, executing, monitoring control, dan closing. Kita simak sedikit ya. Jadi pre-project adalah tahapan pada saat project ingin dibuat. Ingin ya, ingin. Belum jadi projectnya. Baru ada kebutuhan, demand dari market, dari organisasi, dari customer. Dibuatlah suatu business case yang isinya adalah justifikasi project, dibuat oleh tim business case, dan nanti akan disetujui oleh project sponsor. Isinya apa? Isinya adalah project justification, kenapa ada project, isinya benefit analysis, benefitnya apa saja yang didapat, cost-nya berapa, kapan tercapai, return of investment-nya, dan juga risiko-risiko yang akan dihadapi kemungkinan pada project tersebut. Sehingga nanti project sponsor akan menentukan go and go decision. Setelah project setelah project business case disetujui, lanjutnya adalah pembuatan project charter yang merupakan dimulainya pengesahan atau formal project. Di sini dilakukan penunjukan project manager. Aktivitasnya apa? Tim proyek menggunakan charter sebagai dasar untuk merencanakan detail proyek. Jadi kalau kita membuat project management plan, inputnya adalah project charter. Tapi kembali ke project konteksnya. Project itu ada datang dari internal di sini. Project from internal biasanya dibuatkanlah business case. Misalnya perusahaan ABC ingin melakukan implementasi AI di dalam melakukan analisis marketnya. Maka dibuat business case di perusahaan tersebut, kapan justifikasinya, kapan benefitnya tercapai, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita sebagai sebagai konsultan, tentunya proyeknya datang dari customer, ya. Di sini dari customer ada proses namanya proses proses sales, penjualan atau pre-sales. Pre artinya dari proses sales kita melakukan proses yang sedikit lebih teknis, menggali kebutuhan customer, ada dokumen-dokumen yang disepakati, ada minute of meeting sebelum dilakukan project, komitmen, kontrak, proposal, ini yang menjadi input ke project charter. Jadi tergantung konteksnya kita sebagai seorang customer atau menjalankan project di internal perusahaan. Sehingga yang menjadi acuan bagi seorang project manager dalam membuat project plan adalah project charter. Ya, di sini ya. Jadi inputnya adalah project charter. Next. Nah, setelah dilakukan, jadi project manager, kalau kita ulang sedikit, business case yang melakukan approve adalah project sponsor, project charter yang mengeluarkan adalah PMO, atau departemen yang berwenang, organisasi yang berwenang, atau sponsor, dan setelah project charter disetujui, maka dilakukan penunjukan project manager, dan project manager dapat mengkoordinasikan
timnya dalam membuat project plan. Jadi siapa yang membuat project plan? Yang membuat project plan adalah project manager and the team. Fungsinya project manager mengkoordinasikan dokumen plannya dan tim tim project, tim teknis mendefinisikan hal-hal yang bersifat teknis. Jadi dibuat dengan tim dan dikoordinasikan oleh project manager. Langkah awal adalah melakukan identifikasi stakeholder. Siapa yang menjadi stakeholder? Stakeholder adalah orang atau organisasi yang berdampak atau memiliki pengaruh di proyek kita. Kita harus memahami siapa yang terlibat, kepentingannya apa, pengaruhnya, dan ekspektasi mereka terhadap proyek. Ini sangat penting. Kelihatannya simpel ya, mengidentifikasikan stakeholder, tapi ini sangat penting karena proyek yang sukses adalah proyek yang sesuai dengan ekspektasi stakeholder, yang sesuai dengan harapannya, bagaimana stakeholder dapat mendapatkan manfaat dan dapat menerima proyek, melakukan sign off, tanda tangan serah terima proyek. Bagaimana caranya? Salah satunya untuk mengidentifikasi stakeholder, kita melakukan kick-off meeting. Dalam kick-off meeting, kita melakukan pertemuan untuk mendapatkan feedback dari stakeholder. Ini adalah pertemuan awal dengan tim inti dan juga sponsor dan juga proyek lain atau tim lain yang terlibat dalam tim atau terlibat. Contoh tim yang terlibat tapi bukan proyek tim inti apa? Misalnya tim support, tim operasional, tim security. Itu tidak bukan sebagai bagian tim dari proyek tapi yang berdampak terhadap proyek. Kita butuh apa dari mereka? Kita butuh support dari mereka dalam melakukan instalasi, dalam melakukan nanti operationnya seperti apa, dan juga security, bagaimana sistem security yang benar, akses sistem, dan hal lain yang berhubungan dengan security ya. Ini tentunya kita harus ya stakeholder ya. Nah, stakeholder not only the team, tapi bagian yang terlibat, komponen terlibat dalam melaksanakan proyek. Selanjutnya kita masuk ke komponen project plan. Kita di video terpisah komponen project plan kita teruskan nanti kita sampai sini ya. Sampai flow-nya biar teman-teman tidak terlalu panjang bahasannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.